Pejabat senior Hamas menyatakan kesiapan kelompoknya untuk gencatan senjata di jalur Gaza pada Jumat 15 November 2024. Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan rilis video propaganda oleh sekutu Hamas Jihad Islam Palestina yang menampilkan sandera Israel Sasa Trufanov. Dewan Keamanan PBB juga tengah mempertimbangkan resolusi untuk gencatan senjata total dan pembebasan sandera. Anggota Biro Politik Hamas Bassem Naim menegaskan kesediaan menerima proposal gencatan senjata jika dipatuhi oleh Israel. Ia mendesak Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan Israel menghentikan agresi di Gaza. Hamas menuntut penarikan penuh dan permanen Israel dari Gaza sebagai syarat kesepakatan. Mengutip The Times of Israel, diketahui sebelumnya Hamas menolak beberapa proposal yang dianggap tidak memenuhi syarat tersebut. Sementara itu, video propaganda yang dirilis Jihad Islam Palestina turut memperkeruh suasana di tengah ketegangan yang masih berlangsung. Hamas juga menyerukan solidaritas global terhadap perjuangannya di jalur Gaza. Hizbullah melancarkan 7 serangan terpisah menargetkan pasukan Israel di pinggiran timur kota Tolosa pada Jumat 15 November 2024 malam. Serangan itu dilakukan dengan rentetan roket dan serangan drone canggih terhadap pasukan Israel. Serangan juga meluas ke pangkalan militer Israel di Tirat Karmel, Haifa Selatan yang dihujani roket canggih. Sementara itu, serangan rudal canggih Hizbullah di Marun al-Ras menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Pasukan Israel di Al-Jebain juga menjadi target rudal raksasa yang mengakibatkan kerusakan besar. Mengutip Al-Mayadin, Hizbullah menyatakan serangan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina dan pembelaan terhadap Lebanon. Sementara itu, rekaman serangan tersebut dirilis oleh unit media militer Hizbullah untuk menunjukkan efektivitas operasinya. Pasukan Israel yang mencoba maju ke kota Tolosa akhirnya mundur setelah menghadapi perlawanan sengit. Pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL diserang oleh orang tak dikenal di dekat Kolawiyah, selatan Lebanon pada Kamis 14 November 2024. Insiden bermula saat tim patroli UNIFIL menemukan kotak mencurigakan di dekat jalan dan langsung melamporkan ke angkatan bersenjata Lebanon. Beberapa saat kemudian, tampak 3 orang tak dikenal menembakkan sekira 30 tembakan ke arah mereka. Ketika personel UNIFIL keluar untuk membersihkan puing-puing, mereka kembali diserang oleh 3 orang tak dikenal. Mengutip Tribun News pada 15 November 2024, para penjaga perdamaian membalas tembakan dan bergerak menuju tempat yang lebih aman. Beruntung, tidak ada korban jiwa atau kerusakan pada kendaraan. Sementara itu, UNIFIL kini tengah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. UNIFIL mengancam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak otoritas Lebanon untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam. Upaya gencatan senjata di Lebanon terus berlanjut meskipun Israel melanjutkan serangan udara besar-besaran. Pada Kamis 14 November 2024, Israel menggempur wilayah utara Lebanon termasuk benteng Hizbullah di dekat Beirut. Serangan Israel menargetkan pinggiran selatan Beirut yang dikuasai Hizbullah dengan serangan berlanjut selama 3 hari berturut-turut.
Tampak gumpalan asap terlihat di daerah Dahiyeh menyebabkan 5 bangunan hancur. Mengutip Reuters pada 16 November, militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan markas Hizbullah. Serangan di Baalbek menewaskan sekira 20 orang, sementara serangan di Lebanon Selatan menewaskan 11 orang. Meski demikian, diplomasi gencatan senjata menunjukkan kemajuan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Lebanon menyerahkan rancangan proposal gencatan senjata kepada juru bicara Parlemen Lebanon, Nabih Berri. Proposal tersebut memberikan harapan bagi penghentian permusuhan yang telah merenggut banyak korban jiwa. Perlawanan Palestina berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan tentara Israel di Beit Lahia dan Jabalia utara jalur Gaza. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam menyerang tentara Israel dengan serangan jarak dekat, menewaskan 3 tentara di dekat bundaran Abbas Kilani dan menembak mati tentara Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 16 November, serangan tersebut juga menargetkan tank Merkava 4 Israel menggunakan peluru Al-Yasin 105 di Beit Lahia. Selain itu, Hamas menyerang tank dan bulldozer militer Israel dengan senjata yang sama di kawasan tersebut. Serangan tersebut meluas ke kamp Jabalia di mana tank Merkava 4 lainnya dihancurkan menggunakan alat peledak Sawaz buatan lokal. Rekaman serangan itu dirilis oleh media militer Al-Qassam yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan Israel di Beit Lahia. Sementara itu, Brigadir Syuhada Al-Aqsa menargetkan tank Israel dengan rudal anti-tank di Jalan Al-Sima dan meluncurkan roket ke pusat komando di Netzarim. Dalam operasi gabungan, Brigadir Al-Quds dan Brigadir Al-Mujahidin meluncurkan rentetan roket terkoordinasi di pusat kendali Israel di Netzarim. Mayoritas pemukim Israel mendukung kesepakatan pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal itu disiarkan oleh saluran 12 Israel dalam jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 69% responden mendukung kesepakatan damai daripada melanjutkan perang. Namun, hanya 20% yang mendukung konflik perang sementara 11% masih belum memutuskan. Dukungan terhadap kesepakatan juga meluas ke pemilih Likud, partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Survei mengungkapkan bahwa 52% responden mengaitkan penundaan penyelesaian dengan faktor politik, sementara 36% percaya masalah substantif menjadi penyebabnya. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett unggul diikuti oleh Netanyahu, Benny Gantz, dan Yair Lapid. Mengutip Al-Mayadin pada 16 November 2024, Netanyahu kesulitan mendapatkan dukungan karena dinilai gagal dalam mengelola isu domestik dan keamanan. Banyak warga Israel yang menganggap langkah-langkah pemerintahan belum efektif dalam menyelesaikan perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.